Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, apa kabar? Ya, alhamdulillah minggu ini pembelajaran kita Ibu sendiri udah bisa membuat video ini untuk kalian pelajari. Nah, materi kita masih di pola bilangan baris dan deret. Kita langsung aja yuk ke materi pola bilangan barisan. Di sini nanti kita akan bahas yaitu barisan aritmatika, deret aritmatika, baris geometri, dan deret geometri. Yang pertama yaitu baris aritmatika. Nah, baris aritmatika adalah barisan dengan selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Nah, bisa lihat di sini bahwa U-nya ini adalah suku keberapa? U-nya itu adalah suku, menandakan suku. U itu sama dengan suku. Berarti kan U1 sama dengan suku ke-1. Seperti itu. Lanjut. Kita ke rumus. Ada rumus mencari suku ke N, yaitu adalah UN sama dengan A plus N dikurang 1 dikali B. Nah, keterangannya UN di sini adalah suku keberapa? Ini yang kita cari. Misalnya mencari suku ke-5, berarti U5. Nah, A itu biasanya itu suku pertama. A itu adalah suku pertama. Nah, N ini banyaknya suku. Misalnya tadi kan dicari suku ke-5, berarti N-nya itu 5. Nah, kalau misalnya beda, kalau ini B-nya itu beda. Beda itu adalah selisih antara dua suku. Nah, cara nyarinya itu, nih ada B sama dengan UN dikurang UN min 1. Oke, kita langsung aja ke contoh soal. Contoh soal. Suku ke-15 dari barisan 2, 5, 8, 11 adalah, nah, kita langsung cari nih, langsung tulis nih. Penyelesaiannya, Ibu biasanya pakai diketahui, diket, itu A sama dengan berapa? A itu suku pertama. Suku pertamanya yang mana? Suku pertamanya 2. Jadi A-nya 2. Nah, terus kita lihat B. B-nya bedanya berapa? Bedanya kan UN dikurang UN min 1. Nah, di sini kita U1 dikurang. Nih, kita lihat di sini. Dari 2 ke 5 bedanya berapa? 5 ke 8 bedanya berapa? Selisihnya berapa? Kita bisa langsung tulis. Selisihnya adalah 3. Nah, yang dicari berapa tadi? Suku ke-15. Artinya jadi U15. Rumusnya mana? Nih rumusnya ini. Rumusnya U15 sama dengan A-nya berapa? 2 ditambah N-nya berapa? 15 dikurang 1 dikali B. B-nya berapa? 3. Jadinya jangan lupa kalau ada operasi seperti ini yang dikerjakan yang dalam kurung dan perkalian. Jadi di sini tetap 2 ditambah 15 dikurang 1 berapa? Ini kan 15 dikurang 1 adalah 14. 14 dikali 3 jadinya 42. Jadi suku 15-nya adalah ini tinggal dijumlah 44. Jadi dari barisan bilangan ini suku ke-15-nya adalah 44. Oke, lanjut. Nah, ini ada lagi nih. Suku ke-40 dari barisan aritmatika 50, 45, 40, 35 adalah berapa nih? Nah, sini kita tulis lagi ya, diketahui. Diketahui A-nya itu sama dengan berapa? Ini sama dengan 50. Nah, di sini bedanya kita cari, bedanya kita tinggal 40, kita 45 dikurang 50 sama dengan berapa? Minus 5. Jadi barisan ini itu bedanya minus 5. Lanjut ya, kita langsung cari suku ke-40-nya. Suku ke-40 sama dengan berapa rumusnya? A-nya berapa? 50 ditambah nih rumusnya nih yang atas. N-nya berapa tadi? 40. 40 dikurang 1. B-nya berapa? Minus 5.
50 tambah 40 kurang 1, jadi kan 50 tambah 39 dikali 5 dikali minus 5 berapa? 39 dikali minus 5 berapa? Minus 195 sama dengan jadi 50. Kalau plus ketemu plus dikali minus kan hasilnya minus ya, artinya 50 dikurang 195 berapa? 145. Jangan lupa dia minus. Jadi suku ke-40-nya adalah minus 145. Oke, ada lagi nih. Suatu barisan aritmatika yang memiliki suku ke-4 dan suku ke-6. Suku ke-4 yaitu 46 dan suku ke-7-nya 61. Nah, yang dicari adalah suku ke-8. Nah, ini kan kalian bingung nih ya, nggak ada suku pertamanya berapa. Jadi tiba-tiba langsung ke suku ke-4. Terus nggak tahu nih bedanya berapa nih. Kita tulis dulu nih diketahui. Ini pakai metode yang beda. Oke, diketahui suku ke-4-nya itu adalah 46. Terus suku ke-7-nya adalah 61. Nah, kita bisa tulis gini. Rumusnya adalah kan UN sama dengan A plus N min 1B. Berarti ini UN U4 nih. U4 berarti kan 46 nih. Hasilnya 46. A ditambah N-nya berapa tadi? 4 dikurang 1 kali B. Kita nggak tahu nih berapa B-nya. Nah, jadi 46 sama dengan A ditambah 4 dikurang 1, 3. 3 dikali B, 3B. Nah, ini itu persamaan 1. Nanti kita menggunakan eliminasi dan substitusi. Terus berapa tadi? U7 sekarang itu sama dengan A plus 7 dikurang 1 B. U7 nya berapa tadi? 61 sama dengan A plus 6B. Sorry, 6B maksudnya. 6 B kecil. 6B. Nah, ini persamaan 2. Nah, terus kita pakai eliminasi dan substitusi. Kita eliminasi dulu nih persamaan 1 sama persamaan 2. Gimana cara eliminasinya? Nih ada persamaan 1 kan tadi A plus 3B sama dengan 46. Terus A plus 6B sama dengan 61. Kalau eliminasi itu adalah menghabiskan atau menolkan satu variabel ini. Misalnya yang mau di nolin itu adalah yang A, karena ini kan A, tinggal kalau misalnya A-nya biar dia habis kan bisa dikurang ya. Jadi A dikurang A kan artinya habis kan, jadi 0 kan. Nah, jadi ketinggian 3B dikurang 6B berapa? Minus 3B sama dengan 46 dikurang 61. Berapa ya? 46 dikurang 61. Berapa? Minus 15. Nah, terus B, karena kita mau mencari B, si minus 3-nya pindah ruas nih. Minus 15 per minus 3. Jadi B sama dengan 15 dibagi 3 adalah 5. Ini plus atau minus? Ini kan minus dibagi minus kan, berarti hasilnya plus atau positif. Nah, sekarang kita substitusi. Nah, habis itu kita cari substitusinya nih. Nih, substitusinya ibu mau pakai persamaan yang atas atau yang bawah? Kalau ibu mah pakai yang atas ya. Nih, ibu bebas ya, kalian mau pakai persamaan yang atas atau yang bawah. Nah, ibu pakai persamaan yang atas, yang A plus 3B sama dengan 46.
Nah, tadi kan B-nya udah diketahui ya. Jadi kita tinggal substitusin aja nih B-nya nih. B-nya berapa? 5. Jadi sama dengan 45. Kita operasiin 3 kali 5 adalah 15. Jadinya udah A plus 15 sama dengan 46. Nah, karena A yang mau dicari nih, karena si A yang mau dicari, artinya kan 15 harus pindah ruas. 15-nya kita pindahin ruas, karena dia positif, kita pindah ruas jadi negatif, jadi 46 dikurang 15. Nah, A sama dengan berapa? 46 dikurang 15, 31. Jadi A-nya udah dapet nih. A-nya 31, B-nya 5. Oke, tadi kita tulis kembali ya. A-nya sama dengan 31, B-nya sama dengan 5. Nah, kita kan udah ketemu nih si A sama si B-nya. Jadi kita langsung masukin rumusnya aja. Rumus baris aritmatika itu UN sama dengan A plus N min 1B. Nah, yang dicari kan suku ke-8. Jadinya U8 sama dengan A-nya berapa? 31 ditambah N-nya berapa? N-nya 8 dikurang 1. B-nya berapa tadi? B-nya 5. Jadi sama dengan 31 ditambah 7 dikali 5. Berapa nih? 31 ditambah 7 kali 5 berapa? 35. Jadi suku ke-8-nya adalah 66. Jadi pokoknya kalian kalau misalnya mau menghitung kalau misalnya kalian menemukan soal yang nggak ada A-nya berapa, B-nya berapa, jadi langsung seperti ini, itu kalian bisa langsung bisa mengerjakan seperti ini pakai eliminasi dan substitusi. Nah, deh ya, jadi suku ke-8-nya adalah 66. Lanjut, yang kedua yaitu deret aritmatika. Nah, deret aritmatika ialah jumlah semua suku-suku pada barisan aritmatika. Misalnya kita punya, nih lihat, kita punya barisan aritmatika. Nah, gimana cara mau mencari jumlahnya? Nah, jumlah dari suku tersebut itu disebut dengan deret aritmatika. Biasa dilambangkan dengan SN. Nah, untuk rumus jumlah suku ke N itu adalah SN sama dengan N per 2 dalam kurung A plus UN tutup kurung. Nah, atau kita bisa jabarin, kalau ini kan langsung UN ya, kita jabarin aja langsung N per 2A plus N min 1B. Nah, ini SN ini adalah jumlah suku ke N nya. Oke, kita langsung lanjut ke contoh soal. Salah, diketahui deret aritmatika sebagai berikut: 12 plus 15 plus 18. Jumlah suku ke-10 nya berapa? Berarti kan yang dicari kan suku ke-10 nya ya. Ya udah, kita tulis dulu deh. Diketahui tadi suku pertamanya berapa? A-nya berapa? 12. B-nya berapa? 15 kurang 12, 3. Terus yang ditanyain adalah suku ke-10. Bukan suku ke-10, jumlah 10 suku pertama. Artinya kan S10. Lihat nih. Kalian kita pakai yang bawah aja ya, lebih rinci kalau yang bawah. N-nya berapa? 10 per 2 dalam kurung 2. A-nya berapa? 12. Ditambah N-nya berapa? 10 dikurang 1. B-nya tadi 3. 10, kita bisa tulis lagi 10 per 12. 2 dikali 12 adalah 24. Ditambah 9, ini kan hasilnya 9. 9 dikali 3 berapa? 27. Ini bisa kalau langsung bisa dibagi. Bisa nggak 10 dibagi 2? Ini 2 ya, sorry, bukan 12. Bisa nggak 10 dibagi 2? Bisa ya, 5. 24 ditambah 27. Jadi 51. Nah, 55 dikali 51 adalah 5 kali 1 5, 5 kali 5 25. Jadi 255 jumlah suku pertama, 10 suku pertamanya. Nah, soal yang kedua.
Kalau yang ini kalian bisa lah ya. Ini ada jumlah 6 suku suatu deret aritmatika ada 24. Sedangkan jumlah 10 suku pertamanya adalah 100. Suku ke-200 dari deret tersebut adalah, nih coba. Ini jumlah suku ke-20-nya. Nah, Ibu pengen kalian kan tadi udah baris deret aritmatikanya ya. Tadi gimana caranya kalau misalnya dapat soal kayak gini. Nah, kalian ini silakan kerjakan di buku tugas untuk jawaban contoh soal ini. Oke. Nah, di sini lanjut ya. Di sini baris dan deret aritmatika. Soalnya nih, suku ke-10 suatu barisan aritmatika adalah 38 dan jumlah suku ke-5 dan ke-7-nya adalah 44. Tentukanlah suku pertama dan bedanya, rumus suku ke n, rumus jumlah suku ke n suku pertama. Sebenarnya Ibu di sini contoh soalnya mengambil dari LKS halaman 2. Jadi Ibu cuma pengen ngejelasin aja gimana cara ngerjainnya. Kita langsung aja ya, langsung mencari suku pertama dan beda. Nah, ini Ibu yang kayak Ibu tadi jelasin itu dia menggunakan rumus eliminasi sama substitusi. Dia menggunakan eliminasi sama substitusi, jadi diketahui dulu, kita tulis dulu sukunya. Ini kan U10 itu sama dengan tadi 38. Terus nah, ini kan U10 itu sama dengan 38. Kita tulis aja langsung UN U10 maksudnya pakai rumus UN yang tadi. 38 sama dengan UN-nya berapa tadi? A plus 10 dikurang 1B. Jadinya sama dengan A plus 9B. Nah, ini persamaan yang pertama. Terus yang kedua, kita langsung ke ini yang jumlahnya. U5 dan U7-nya itu adalah 44. Nah, kita bisa tulis gini, U5 plus U7. Sorry ya, ini Ibu nggak pakai pen, jadinya tulisannya rada bagus ya. Rada jelek, maaf. Nanti kalau misalnya bingung kalian tanyain aja. Terus 44, atau kita bisa jabarin yang ini kan A plus N-1 berapa? 5 dikurang 1 ya kan? B. Nah, yang ini ditambah berapa ini? U7-nya A plus 7 dikurang 1B sama dengan 44. Sini A plus 4B, oke, ditambah A plus 6B sama dengan 44. Nah, ini kan kita bisa nih, sama variabelnya sama ya. Variabelnya sama, artinya kita bisa jumlahin. Jadinya 2A 4B tambah 6B berapa? 10B sama dengan 44. Nah, karena karena dari persamaan ini kita bisa bagi 2, jadi kita persamaannya dibagi 2, disederhanain ya. Dibagi 2, jadinya 2A bagi 2 berapa? A. Terus 10A dibagi 2, 5B. 44 dibagi 2, 22. Nah, ini udah kita dapat persamaan keduanya. Baru deh kita langsung eliminasi deh. Jadi A ditambah 9B sama dengan 38 tadi yang pertama. Terus A ditambah 5B sama dengan 22. Kita langsung eliminasi aja karena bisa A dikurang A kan habis ya. Nah, 9B dikurang 5B berapa? 4.
B sama dengan 38 dikurang 22 adalah berapa? 16. B sama dengan, karena dia perkalian, kalau pindah ruas jadi pembagian, jadi 16 per 4. 16 dibagi 4 berapa? 4. Nah, kita udah dapat nih B-nya 4. Sekarang A-nya. Jadi kita A-nya itu pakai substitusi. Kalian mau yang mana nih? Mau masukin persamaan yang mana? Tadi kan udah yang pertama, sekarang kita yang kedua ya. A plus 5, B-nya tadi berapa? 4 sama dengan 22. A plus 5 kali 4 20 sama dengan 22. A sama dengan, pindah ruas sih 20-nya, 22 dikurang 20. Jadi A-nya sama dengan 2. Nah, kita udah dapet deh suku pertamanya atau A-nya itu 2 dan bedanya itu adalah 4. Selanjutnya mencari rumus suku ke N. Nah, ini suku ke N-nya itu cara mencarinya, kita tinggal masukin aja nih rumus suku ke N-nya gimana. Suku ke N kan UN sama dengan A plus N min 1B. Ya kan? Nah, tadi kan A-nya berapa? 2 ditambah N-nya. Ini N min 1, B-nya berapa tadi? 4. Nah, ini udah kita 2 plus ini dikali pelangi namanya. 4 kali N, 1 kali N, jadinya 4N min 4. Sama dengan 4N min 2. Nah, seperti itu. Lanjut, kita mencari rumus jumlah suku ke N, suku pertamanya. Nah, ini kita tinggal masukin aja ya rumusnya. Jadi rumusnya tadi kan Sn sama dengan N per 2 2A plus N min 1B. Nih kayak seperti tadi mencari rumusnya, jadi N per 2 tinggal masukin aja 2, A nya berapa tadi? A nya adalah 2 ditambah N min 1, B nya berapa tadi? 4 tutup kurung sama dengan N per 2 4 plus tadi 4N min 4 sama dengan N per 2 jadinya 4N. Nah, ini kita bisa kali ini jadinya 4N kuadrat per 2. 4 bisa dibagi 2 bisa, jadi sama dengan 2N kuadrat. Ini rumus baris dan deret aritmetikanya. Nah, baris geometri dan deret geometri itu nanti di pertemuan selanjutnya Ibu buat lagi videonya. Oke? Ibu akhiri sampai sini. Billahi fisabilillah wasabiqul khairat. Semoga bermanfaat buat kalian. Semoga kalian paham. Kalau misalnya kalian masih bingung, bisa langsung kita diskusi di Google Classroom. Jangan lupa tugas yang Ibu berikan tadi untuk contoh soal dikerjakan di buku. Terus nanti ada tugas lagi untuk minggu depan atau untuk hari Jumat yang dikumpulin. Oke? Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya. Thank you. Tungguin ya. Yang selanjutnya ini.